Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto sudah tidak sabar ketemu di stadion besok gitu ya. Dalam rangkaian ada uji cobanya juga, ada rilis jersey dan lain sebagainya. Nah, besok kebetulan saya sudah kangen pengen nonton di Tribun Timur. Jadi kalau kebetulan ketemu besok di timur gitu ya, di Tribun Timur, jangan lupa sapa ya teman-teman, karena ya mungkin saya belum pernah lihat Bobotoh atau teman-teman yang sering lihat saya ya sapa duluan gitu ya. Kita ngobrol lah insya Allah. Nah, ini juga ada beberapa informasi yang memang akan kita coba sampaikan. Yang pertama, ada kejutan apa sih gitu ya. Besok di tanggal 2 katanya manajemen sudah booming gitu ya, akan memberikan kejutan dan kejutan. Nah, apakah itu akan ada yang nebak katanya pemain baru atau ini baru, itu baru gitu ya, semuanya baru. Nah, memang besok akan terjawab, tapi ada beberapa hal yang bisa kita kabarin lebih duluan teman-teman, karena ya ini mah sudah pasti gitu ya, beritanya memang sudah ya, besok juga lambat laun teman-teman pasti tahu. Yang pertama, untuk yang mengharapkan Juan Mata atau Juan Mata hadir di GBLA, ternyata kejutannya betul-betul kejutan tidak datang gitu ya teman-teman. Bahwa Juan Mata ini memang sudah tidak menjadi bagian dari Western Sydney lagi. Nah, makanya kemarin kan sudah kita infokan sebelum booming lah. Jadi beberapa hari kemarin bahwa kita sempat ragu nih, apakah Juan Mata dibawa atau tidak gitu ya menghadapi laga internasional, uji coba internasional menghadapi Persib Bandung, dan ternyata tidak dibawa. Dan ini sudah terkonfirmasi teman-teman, 100% Juan Mata tidak akan datang. Karena apa? Karena sekarang katanya memang sedang nego ulang dengan Western Sydney, karena kan kita sudah infokan sudah habis kontrak Juan Mata ini di Western Sydney itu hanya 1 tahun dan berakhir bulan Juli 2025 kemarin, karena untuk Liga Australia kan dimulai bulan Oktober. Nah, sekarang sedang nego katanya nih, Western sedang nego lagi dengan Juan Mata, apakah masih mau di Western Sydney atau tidak. Jadi ya karena sedang nego berarti kan bukan pemain Western Sydney, sehingga tidak bisa dibawa teman-teman gitu ya. Ya mohon maaf buat yang kecewa gitu ya, buat yang nggak bisa ngelihat Juan Mata, mantan pemain Chelsea gitu ya, mantan pemain MU juga gitu ya. Makanya ya sudahlah, apa boleh buat, sehingga kita harus tunggu kejutan lain dari manajemen. Yang pertama ya mungkin itu kejutannya, bahwa Juan Mata tidak jadi diajak karena sudah bukan merupakan bagian dari Western Sydney lagi gitu ya teman-teman. Sedang nego ulang katanya, atau sedang ditawari oleh Persib juga bergabung. Wah, ini mah mudah-mudahan terwujud gitu ya cita-citanya, tapi enggak lah, ini mah bercanda teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua, besok juga jangan melihat hasil dari laga uji coba internasional ini ya teman-teman. Jadi laga uji coba ini sudah diniatkan oleh pelatih kepala Bojan Hodak dan juga oleh seluruh pemain Persib Bandung, bahwa sebagai tolak ukur sebagaimana atau sejauh mana persiapan selama ini yang sudah dibangun. Jadi bukan hanya hasil akhir yang disoroti, tapi bagaimana cara bekerja kita untuk musim depan, untuk menyambut musim depan dan juga ACL 2 gitu teman-teman. Jadi apapun hasilnya besok, jangan ada membuli atau ya kata-kata yang negatif gitu ya teman-teman, karena semua pun ada prosesnya, kita percaya prosesnya gitu. Jadi ya kita siap-siap saja lah, besok banyak acara gitu ya, dari rilis
jersey, lalu juga ada relaunch lagi untuk Planet Persib gitu, dijelaskan lagi bahwa ya kalau yang kemarin mudah-mudahan ada perkembangan baru gitu ya, dari mulai harganya diturunkan atau standarnya jangan menengah atau menengah ke atas saja, dan semua bobotoh bisa merasakan gitu ya. Jangan terkotak-kotakan lagi ya. Mudah-mudahan besok lah bisa direalisasikan lagi. Lalu ada pesta kuliner dari UMKM gitu ya, jadi kita bisa icip-icip gitu. Lalu juga ya ada panggung dan lain sebagainya. Ada sponsor baru juga teman-teman. Apakah memang akan ada sponsor dari toko bangunan gitu ya? Ya kita lihat besok. Dan terakhir laga uji coba internasional gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman bobotoh yang mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain yang belum sempat pertanyaannya dibacain gitu ya. Yang pertama teman-teman, Kang Febri dipinjamkan ke PSMS, tolong update kabarnya. Wah gimana mau update, saya baru perasaan sudah saya jawab ya. Ada yang nanya juga tadi di video tadi siang, tapi ya memang nggak ada kabarnya Febri dipinjamkan. Dan Bojan Hodak juga yakinlah untuk Febri karena sudah pulih juga gitu ya, menjadi pemain yang sekiranya ya diandalkan juga. Mungkin kalau rumors iyalah ada, tapi sejauh ini belum ada kabar yang masuk ke tim redaksi teman-teman untuk Febri Haryadi tetap menjadi pemain Persib Bandung yang ada di Persib gitu ya untuk kompetisi musim depan. Kecil kemungkinan untuk dipinjamkan teman-teman, karena ya kita tahu lah Febri di Bandung punya koneksi kuat gitu ya, jadi agak sulit untuk memboyong Febri keluar dari Persib Bandung, kecuali ya faktor-faktor tertentu gitu ya. Untuk saat ini masih tetap ada di Persib Bandung untuk musim depan gitu aja. Lalu yang kedua, nah, Kelme kontrak berapa tahun di Persibnya Kang? Bukan Kelme, dibacanya ternyata Kelmi gitu ya. Kelmi kontrak di Persib tidak ada yang tahu. Nah ini masih ada kontrak yang dikhususkan, yang dirahasiakan gitu ya, sehingga ya biarinlah, mudah-mudahan mah sebetah-betahnya aja di Persib dengan kontribusi yang besar juga. Tapi kalau ini mah pendapat ini aja ya, ngobrol santai aja teman-teman. Jadi sempat kita ngobrol di belakang layar dengan tim kreatif atau tim redaksi kita gitu ya, yang mana kalau berhubungan dengan Spanyol, Kelmi kan dari Spanyol nih, teman-teman juga harus ingat kembali, bukan brand Spanyol pertama yang pernah jadi sponsor aparel Persib. Jadi pernah ada Joma, kurang lebih di tahun berapa ya, 2010-2011 gitu ya kalau nggak salah ya, punten kalau dikoreksi kalau salah tahun. Jadi Joma pernah mensponsori Persib Bandung juga, dan brandnya asalnya dari Spanyol juga. Waktu itu Joma memang hanya kontrak 1 tahun, dan itu pun ya brand luar lebih ketat gitu ya dengan prestasi dan ingin menjual. Jadi hanya kontrak 1 tahun brand Joma dengan Persib Bandung. Waktu itu Persib ya kurang lebih sedang naik turun lah, untuk prestasinya juga tidak begitu baik gitu ya, sehingga ya mungkin melihat wah udahlah mendingan pilih yang lain meren gitu. Jadi ini pun yang kita takutkan, mungkin Kelmi ini melihat Persib musim depan main di ACL 2 atau di Piala Asia gitu ya, jadi ya bisa menjual branding juga buat Kelmi-nya juga, buat Persibnya juga. Namun musim mendatang, jika seandainya misalkan Persib tidak bermain di kompetisi Asia lagi, apakah masih Kelmi atau tidak? Karena ya itu tadi, brand-brand Spanyol ini tidak pernah lama gitu ya. Kelmi pernah mensponsori Persi Kediri, itu juga hanya 1 musim teman-teman, dan beberapa tim-tim yang sebelumnya juga ya tidak lama gitu ya. Makanya ya kita lihat nantilah. Jadi cuma manajemen Persib Bandung dan Kelmi sendiri yang tahu berapa tahun kontraknya di Persib Bandung gitu ya. Lalu selanjutnya, disiarkan di mana Persib Kang besok? Mohon infonya.
si Akang nih kemana aja? Atau jangan-jangan ini mah bobotoh kolot yang memang jarang update medsos, lihatnya cuma di YouTube Roni Anwari aja gitu ya. Besok di live disiarkan di RCTI mulai 18.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau untuk live-nya hanya menyiarkan siaran langsung pertandingan laga uji coba internasionalnya saja, dan mungkin ada pengumuman sponsornya teman-teman. Sponsor Persib Bandung kemungkinan juga ditayangkan di RCTI. Tapi ya kalau untuk masalah rilis jersey, lalu acara hiburan yang lain, lalu untuk pojok kuliner dan lain sebagainya, itu sepertinya di Persib TV gitu ya disiarkannya gitu, yang bisa saya infokan teman-teman. Jadi besok di live-nya di RCTI, kalau via live streaming di RCTI Plus itu lumayan 40.000 untuk harga per bulannya gitu ya daftarnya. Lalu selanjutnya info tiket terjual berapa ribu Kang? Waduh, ini kita sampai tadi siang kan. Siang tuh kita update sekitar masih di angka 19 ribuan teman-teman. Ya mungkin memang tidak update tapi di angka 19 ribuan lah tadi siang ya. Ini ya sampai jam 1-an lah, jam 1 siang itu sekitar 19 ribuan. Ya mudah-mudahan naik terus karena ya tiket juga masih banyak teman-teman. Mangga yang belum beli masih tersedia gitu ya. Lalu selanjutnya Kang, info pemain asing baru yang akan dirilis besok. Memang ada besok pemain asing yang akan dirilis. Wah, saya juga penasaran kalau gitu mah ya. Nggak tahu teman-teman, kalau untuk pemain yang akan dirilis ya mudah-mudahan ada. Kalaupun bukan pemain asing, mungkin pemain lokal atau ya belum ada sama sekali gitu ya. Kalau pemain asing, benang merahnya adalah kita ambil dari pernyataan Bojan Hodak yang mengatakan tidak menutup kemungkinan akan menambah 2 pemain asing, tapi kita akan lihat dulu, tidak terburu-buru apakah memang sepertinya di putaran pertama ini bagaimana gitu ya performa pemain asingnya. Nah, bisa ditambah di putaran kedua nanti, atau jika memang ya di putaran pertama ini ada yang cedera atau gimana, ya itu juga bisa ditambah di putaran kedua nanti. Namun kalau untuk yang saat ini masih belum ada info ya teman-teman, pemain asing yang akan dirilis siapa. Lalu selanjutnya pertanyaan yang terakhir, kabar pemain yang absen siapa aja Kang besok? Untuk yang absen mungkin Sadil absen gitu ya, Sadil Ramdhani absen, lalu Zulkifli juga masih absen, kalau Jupe sudah pasti absen, dan mungkin ya Dimas Derajat 50-50 teman-teman lihat besok. Jadi ya itu mungkin yang absen mah gitu ya, yang lainnya oke lah masih bisa bermain gitu ya, karena lebar lah, bisa tukaran jersey dengan pemain Western Sydney, bisa juga ya tampil di laga uji coba internasional. Jadi lebar buat pemain kalau yang tidak bermain gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman yang ingin disapa juga. Ada dari Bobotoh Galunggung, ada Bobotoh Panjalu, Bobotoh Jatinangor, Bobotoh Manonjaya Gunajaya, Bobotoh Sukanagara, Bobotoh Ciwidey Lebak Muncang, dan terakhir dari Bobotoh Cigonewah katanya. Atur nuhun buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan yang ingin disapa katanya sudah kita bacakan. Yang belum mohon sabar karena masih kita terus cari gitu ya yang ingin bertanya. Jadi nanti kita tampilkan insya Allah. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.